Darmawan Denasa, seorang penggiat literasi lulusan sastra Indonesia Universitas Hasanuddin yang merupakan perintis Rumah Hijau Denasa. Berkat ketekunan dan kecintaannya dalam merawat flora dan fauna, Rumah Hijau Denasa akhirnya berkembang menjadi tempat study trip dan rujukan bagi peneliti. Di tahun 2021, Darmawan Denasa meraih penghargaan Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penasaran dengan sosok Darmawan Denasa? Yuk kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawan Denasa. Kita sekarang ada di Rumah Hijau Denasa. Ya, jadi awal ide atau mimpi mendirikan Rumah Hijau Denasa itu datang dari rasa khawatir karena mulai berkurangnya beberapa jenis tumbuhan di kampung saya ini, di Gorontalo dan sekitarnya. Dan saya berpikir jika tidak ada orang yang mengambil langkah untuk menyelamatkan jenis-jenis itu, bisa jadi malah akan tidak lagi ditemukan oleh generasi setelah saya. Tahun 2007 itu saya memutuskan pulang kampung, kembali ke Gorontalo, lalu menginisiasi atau mengawali mimpi mempunyai rumah sebagai tempat belajar dan area konservasi, dan kemudian kita beri nama Rumah Hijau Denasa. Kalau istri saya setuju ya, tidak ada masalah, tapi ibu dan bapak saya itu sempat bertanya mengapa menanam tanaman seperti itu. Beliau sarankan tanaman buah saja dan hanya beberapa spesies. Ya, tapi saya tidak memperpanjang ya. Saya cuma melakukan beberapa strategi agar beliau setuju. Salah satunya dengan merubah area interaksi atau pelataran dengan mengabadikan nama beliau menjadi pelataran Mapasoma dan pelataran Karangtua. Kalau warga sekitar tidak ada kendala, tidak ada masalah. Ya, bahkan mereka ikut terlibat. Kemudian demikian juga pemerintah ya, meskipun awalnya mereka bertanya di mana itu rumah hijau, tapi seiring jalan ketika kami istiqamah dan terus mempromosikan tujuan atau visi misi berdirikannya Rumah Hijau Denasa, akhirnya kami didukung oleh pemerintah tingkat lokal sampai di tingkat provinsi. Tantangannya cukup banyak. Karena tadi saya anak sastra, jadi saya harus belajar ulang tentang habitus berbagai jenis tanaman. Kemudian belajar otodidak tentang nama Latin. Kemudian juga karena ini swadaya, pelan-pelan semampu kami. Kami tidak mau terkendala dengan tantangan itu, jadi kami lakukan sebisa kami untuk bisa mencapai tujuan pendirian Rumah Hijau sebagai kawasan konservasi dan edukasi. Ya, selain area konservasi ya, kita lebih 10 di Rumah Hijau ada lebih 10 area konservasi. Kemudian ada tempat interaksi, tempat diskusi, kemudian ada lumbung benih, ada tempat baca, ada perpustakaan. Ya, sekarang kita kembangkan atau ada area pengembangan namanya Denasa Botanical Garden dengan berbagai fasilitas juga seperti spesimen sawah, area tanam, kebun, kemudian tempat berfoto ya. Kita lagi mengembangkan juga restoran pematang dan ada bantilang untuk tempat diskusi dan beberapa fasilitas lainnya ada di sana. Betul, jadi alhamdulillah tahun ini kami dimuliakan dengan menjadi salah satu dari 10 orang atau lembaga di Indonesia yang menerima penghargaan tertinggi dari bidang lingkungan hidup Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan. Jadi kami ini kan diusulkan sekarang mekanismenya, skemanya diusulkan oleh pemerintah ya atau lembaga. Kami diusulkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Goa ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, lalu dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan seleksinya cukup panjang. Pada bulan Mei ada keluar pengumuman nominasi dan kami masuk 21 besar nominator.
penerima Kalpataru 2021, dan pengumumannya kemudian di bulan Agustus itu kami menjadi salah satu dari penerima. Ya. Pastinya senang karena ini sejak 41 tahun lalu diberikan ya. Baru 398 orang yang menerima Kalpataru atau lembaga yang menerima, dan kami salah satunya. Bahkan di Sulawesi juga tidak terlalu banyak yang menerima. Kami senang, tapi tentu ini bukanlah akhir dari usaha Denasa untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati di Sulawesi Selatan dan Sulawesi secara luas. Tapi ini semacam penyemangat, penambah energi untuk kami terus, karena masih banyak jenis yang harus kami selamatkan, masih banyak jenis yang terancam. Untuk kami harus selalu bersemangat untuk mengedukasi banyak orang agar terlibat menjaga keanekaragaman hayati kita, khususnya tanaman lokal, endemik dan langka. Ya, tentu saja saya berharap rumah hijau Denasa tetap lestari. Ya, seperti saya bilang tadi, kami akan secara internal membuat skema bagaimana generasi kedua anak-anak kami kemudian betul-betul menginternalisasi peduli lingkungan dan juga cinta kepada keanekaragaman hayati, dan menjadi champion bahkan tokoh pejuang lingkungan hidup selanjutnya setelah kami. Lalu kemudian kami mau mendorong lebih banyak pihak untuk ikut terlibat. Ya, jadi siapa saja yang mau belajar tentang keanekaragaman hayati Sulawesi dan juga tentang kultur budaya dan pangan lokal, kita akan membuat skemanya. Kita berharap bisa bermitra atau berkolaborasi dengan beberapa pihak. Para pemirsa identitas yang Buniban yang berbahagia, ya khususnya ya yang sedang kuliah di Universitas Hasanuddin menimba ilmu di sana di Alma Mater Merah, atau para alumni, ayo kita mengambil peran, ayo kita menjadi duta bagaimana kelestarian keanekaragaman hayati kita penting. Jadi menjaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Ya, kita punya tanggung jawab yang kita setara dalam tanggung jawab itu. Tidak ada orang yang punya kewajiban lebih, atau tidak ada orang yang kemudian bebas dari tanggung jawab itu. Mari kita mengambil peran, minimal kalau keluar bertanggung jawab dengan sampah yang ditimbulkan, jangan buang sembarang, kemudian mengunjungi tempat-tempat tertentu, jangan merusak, kemudian menghabiskan makanan, tidak membuang makanan, membawa tumbler sendiri kalau keluar. Kemudian ya, saya pikir di kampus Unhas sangat sejuk, penuh dengan tanaman, bisa menjadi contoh. Kita mulai juga menanam, minimal di pondokan mungkin, atau di rumah, atau di kampung, mengajak orang-orang untuk mengedukasi. Apapun latar belakang fakultas kita, jurusan kita, program studi kita, atau dari kampung manapun kita berada, kita punya tanggung jawab yang sama dan kita bisa mengambil peran meskipun hal-hal yang simpel. Untuk para alumni tentu saja dimanapun berkarya hari ini, dimanapun mengabdi hari ini, kita harus menjadi contoh terbaik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apapun gelar kesejahteraan yang kita terima, dan dimanapun kita berada, mau di Sulawesi Selatan, mau di Makassar, mau di manapun, di tanah air maupun di luar negeri, ayo menjadi contoh terbaik. Perlihatkan bahwa kita sebagai orang Bugis Makassar atau kita alumni Universitas Hasanuddin punya karakter atau punya ciri kolektif yang mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang terbaik, ya, yang mengajarkan hal baik termasuk peduli pada kelestarian lingkungan hidup.